pergi. Setelah selesai mengantar Gena untuk konseling bagian kulit wajah akibat ulah Laura, kini mereka telah sampai di restoran tempat Raina dulu bekerja. Terlihat semua pegawai kafe itu menatap heran ke arah Raina. Raina yang kini berubah drastis menjadi seorang Nyonya Berovan. Meskipun Raina terlihat sederhana, namun segala jenis yang Raina gunakan adalah brand ternama dunia. Kini Raina duduk di sebuah kursi kafe itu. Sedangkan Hendra, Gena dan Eli berdiri. "Mengapa kalian berdiri?" ucap Raina kepada mereka, terlebih beberapa pengawal juga berdiri untuk mengawal nyonya mereka. "Kami akan menunggu nyonya," ucap Hendra dengan sopan. Jelas kata-kata Hendra membuat Raina merasa tidak enak. Akhirnya Raina memanggil pegawai kafe itu. "Bisakah tempat ini dijadikan satu? Kami berjumlah 10 orang soalnya," ucap Raina lembut kepada pelayan itu. Hanya beberapa saja pegawai yang mengenali Raina, karena Raina pekerja paruh waktu saat itu, terlebih Raina bekerja sebagai pengantar makanan. Pegawai itu langsung menyediakan tempat untuk 10 orang. "Kalian duduklah, dan makan sepuasnya, kali ini kalian bebas dari kadalair dulu," ucap Raina tertawa. "Tapi nyonya, kami bisa menunggu nyonya makan," ucap Hendra merasa tidak enak dengan Raina. "Sudahlah Hendra, mengapa kau menyebalkan sekali? Kau seperti kadalair. Duduk dan pesan apa yang kau mau," ucap Raina kini menatap tajam ke arah Hendra. "Baik nyonya. Maaf," ucap Hendra memilih menurut, takut nyonyanya akan memberikan dia julukan aneh. "Raina," panggil seorang pelayan yang membawakan menu makanan. "Ya, ucap Raina kini berdiri memeluk tubuh temannya itu. "Wah, kau semakin cantik saja." "Haha, biasa saja." Kau bersama siapa? Dan penampilanmu semakin branded, hahaha." "Oh, kenalin mereka semua teman-temanku. Ini Gena dan Eli sahabatku. Ini Hendra dan mereka sahabat suamiku." "Hah? Suami? Kau sudah menikah?" "Haha, iya, aku sudah menikah belum lama ini." "Wah, pantas saja. Kau sangat bahagia." "Haha, terima kasih. Dan kau, bagaimana keadaanmu?" "Ya, begitulah, aku sekarang sudah menjadi karyawan tetap di sini, dan seperti inilah keadaannya." "Hahaha, semua akan baik-baik saja asal kita bersyukur." "Oh ya, kau tahu seminggu yang lalu ada seorang pria mencarimu. Pria itu sangat tampan, terlebih lagi dia sepertinya juga orang kaya." "Siapa?" "Dia bilang namanya, siapa ya? Sebentar aku mengingatnya." "Oh iya, kalian mau apa biar aku siapkan?" "Gena, catat semua apa yang mau kalian pesan," ucap Raina menyerahkan buku menu, note, dan pulpen kepada Gena dari pelayan itu. "Siapa yang mencariku?" "Oh, aku ingat namanya Zhe Shanshan. Iya, dia selalu datang ke sini jam makan siang. Mungkin sebentar lagi. Dia berharap kau akan kembali ke sini," dia bilang seperti itu. "Tunggu. Siapa kau bilang?" "Zhe Shanshan?" "Iya, Zhe Shanshan. Kau tahu ternyata dia salah satu pria terkaya di China. Kau tidak salah kan?" "Tidak." "Oh ya, kita bicara nanti ya. Aku takut Menagera akan marah karena tidak bekerja." "Ya, makasih ya, dan ini pesanan kami," ucap Raina kini dengan wajah ekspresi terkejut. Raina duduk sambil menatap tajam ke depan. Hendra yang melihat itu merasa bingung. Hendra mengenal nama Zhe Shanshan karena pria itu akan bekerja sama dengan Elvano besok. Gena dan Eli merasa khawatir dengan keadaan nyonya mereka. "Nyonya, ada apa?" panggil Gena. "Ya, Nyonya Raina, ujar Eli kembali memanggil Raina, namun Raina tetap diam. "Nyonya Raina," panggil Hendra sedikit kuat. "Hah? Apa? Kalian mau apa, pesan saja," ucap Raina kini berdiri. Dia melihat ke pintu masuk berharap apa yang dikatakan teman sekaligus pelayan kafe itu berkata bahwa pria yang bernama Zhe Shanshan itu akan ke kafe itu. "Apa itu, Kak Zhe? Dia sudah kembali," guman Raina dalam hati. Jika memang benar Zhe datang mencarinya, apa ini awal kebahagiaannya dimulai?
Bagaimanapun sampai saat ini Raina masih mengingat janji Zack padanya. "Permisi, saya ingin pesan seperti biasa ya," ucap seorang pria terdengar dari ujung kafe itu. Raina dengan cepat menoleh ke belakang mencari tahu suara yang sangat dia kenal itu. Raina berdiri dari bangkunya. Tanpa disadari reaksi Raina membuat semua orang memandangnya terlebih pria yang berbicara tadi. "Raina," ucap Zai kala melihat orang yang selama ini dia cari. "Kak Zai." Lirih Raina dengan mata berair. Raina mendorong kursinya kemudian berlari ke arah Zai. Sama halnya dengan Zai, dia keluar dari bangkunya kemudian mendekat ke arah Raina. Raina langsung melompat memeluk tubuh Zai, seperti saat dulu ketika dia bertemu dengan Zai. Zai tidak kaget akan hal itu, meskipun sudah 10 tahun berlalu namun Raina tetaplah gadis tengil yang dulu dia kenal. Momen itu disaksikan oleh banyak orang. Banyak orang yang ikut terharu dengan pemandangan itu menganggap sepasang kekasih yang terpisah sejak lama. Sedangkan Hendra, Gena, Eli dan para pengawal terkejut melihat aksi mereka. Ada rasa khawatir di hati mereka jika mengetahui nyonya mereka bersama pria lain. Terdengar suara senggugukan Raina yang menangis. Terseduh-seduh kala berada di pelukan Zai. "Hei lebah madu, jangan menangis," ucap Zai menatap wajah Raina. "Kau juga menangis kok, Kak?" ucap Raina tertawa. Kemudian Zai menurunkan Raina. "Hei, bagaimana ini jika Tuan tahu?" ucap Gena berbisik kepada Hendra. "Tuan akan segera tahu, dia sudah sejak tadi mengikuti kita," balas Hendra berbisik. "Apa?" ucap Eli. "Lihat saja," ucap Hendra menunjuk Elvano yang tengah berdiri di depan pintu kafe itu. Saat Hendra menunjuk itu semua orang langsung berdiri. Gena, Eli dan pengawal merasa takut melihat kedatangan tuan mereka. Sedangkan Hendra sudah mengangguk frustasi akan menjadi incaran bosnya. Hampir semua orang mengenal siapa Elvano. Sehingga saat kedatangan Elvano semua karyawan hanya memberi hormat. Elvano kini memandang Raina sedang bersama dengan Zai. Terlihat wajah tampan itu kini menatap istrinya dengan pandangan tajam. "Apa yang kau lakukan di sini?" ucap Elvano kini memegang erat tangan Raina. "Gabriel!" ucap Raina terkejut. "Pulang!" bentak Elvano. "Tetapi aku baru bertemu Kak Zai." "Oh, Anda yang bernama Zai. Kenalin, saya suami Raina, Avlan Patra." "Suami? Raina? Ini serius? Kau?" "Oh iya Kak, aku lupa bilang, dia Gabriel Elvano Beethoven suamiku." Ucap Raina menatap tajam ke arah Elvano sedangkan Elvano tersenyum kemenangan. "Terus? Bukankah?" ucap Jay menatap intens wajah Raina. "Gabriel, mengapa kau kemari?" cetus Raina kepada Elvano. "Aku merindukanmu sayang," ucap Elvano mengecup bibir Raina sekilas. Raina yang mendapat kecupan itu terkejut. Raina mencubit lengan Elvano. "Anda sudah tahu jadi, biarkan saya membawa istri saya pulang," ucap Elvano menekankan suaranya mengatakan bahwa Raina adalah istrinya. "Apaan sih? Aku belum makan," ucap Raina memukul lengan Elvano. "Makan di mansion, aku akan meminta pelayan untuk menyiapkan semua yang kau mau." "Tidak, aku ingin makan di sini." "Raina, Elvano." "Apa? Elvano? Sejak kapan kau memanggilku dengan sebutan itu?" "Sejak sekarang." "Tidak. Aku tak ingin kau memanggilku dengan sebutan itu. Tapi semua orang memanggilmu dengan Elvano kan? Tapi kau beda, kau istriku Raina. Mengapa kau tidak meminta Laura memanggilmu dengan sebutan Gabriel?" "Raina, aku sedang tidak ingin ribut denganmu," bisik Elvano. "Kau mengganggu waktuku saja," cetus Raina memanyunkan bibirnya. "Pulang sekarang!" bentak Elvano. "Tidak,
Aku masih ingin makan, sedari tadi aku belum memakan apapun. Kau bisa makan di mansion. Tidak, aku malas berdebat denganmu, Tuan Elvano yang terhormat. Raina! Apa? Kau? Elvano menahan emosinya kemudian melirik Zai. Terserah! Kau urus saja semua urusanmu. Bentak Elvano kini pergi meninggalkan Raina. Raina yang menatap kepergian Elvano kini menatap kepergian suaminya. Entah perasaan apa yang Raina rasakan. Ada rasa sedih dan khawatir melihat suaminya pergi dengan keadaan marah. Tunggu sebentar, Kak Zai. Ucap Raina menyusul Elvano. Zai yang melihat kekhawatiran Raina terhadap pria itu menatap sedih. Apa aku telat? Guman Zai dalam hati dan terduduk lesu, dalam hati seperti merasakan sesuatu yang sangat sakit namun tidak berdarah. Raina yang mengejar langkah kaki Elvano yang menuju parkiran. Gabriel! Teriak Raina namun Elvano diam tak bergeming meninggalkan istrinya. Langkah kaki Raina yang kecil membuat Raina frustasi. Elvano menaiki mobil sportnya. Dia melihat Raina yang mendekat ke arahnya dengan cepat menarik pedal gas mobilnya pergi meninggalkan Raina. Gabriel! Teriak Raina kencang namun Elvano tetap meninggalkannya. Apa yang aku lakukan? Lirih Raina sedih. Dia segera masuk ke cafe itu. Terlihat pengawal dan pelayannya menatap Raina. Kemudian Raina berlari mendekat ke arah Zai. Maaf Kak, aku harus pergi. Besok kita bertemu lagi di tempat biasa kita bertemu. Aku ingin mengejar suamiku. Ucap Raina kini berlari ke arah Hendra dan pelayannya. Raina, bisakah kau menjelaskan kepadaku? Cicit Zai pelan saat melihat langkah kaki Raina pergi menjauh darinya. Hendra, kejar kadal air itu sekarang. Ucap Raina duluan berlari ke arah mobil disusul oleh Hendra. Hendra meminta Gena dan Eli pulang terlebih dulu karena Hendra harus mengantarkan istri tuanya itu. Hendra meletakkan beberapa lembar duit untuk membayar makanan yang belum sama sekali disentuh. Raina duduk di kursi samping Hendra. Hendra yang melihat ekspresi wajah Raina yang khawatir kini paham jika pertengkaran mereka memperkuat hubungan tuan dan nyonyanya itu. Hendra, jika dia seperti itu dia pergi kemana? Lirih Raina sendu. Dia akan melakukan sesuatu untuk membuatnya tenang, Nyonya. Antarkan aku ke sana. Baik, Nyonya. Hendra, apa dia marah padaku? Sepertinya tidak, Nyonya. Tuan biasanya akan marah kepada dirinya jika pergi seperti itu. Maksudmu? Dia tidak akan menyakiti seseorang yang dia sayangi jika sekalipun dia marah kepada orang itu, ucap Hendra datar. Bisa gak sih kalau ngejelasin sesuatu gari begitu? Ini otak lagi loading panjang. To the point aja bekicot. Hah? Bekicot? Are you sure, Nyonya? Cepatlah, kau lambat sekali seperti bekicot. Nyonya ini sudah kecepatan 100. Jika kau terluka maka aku yang akan mati dibuat suamimu itu. Makanya jangan sampai kecelakaan, bodoh. Buruan! Teriak Raina. Iya, Nyonya Raina yang terhormat. Ucap Hendra pusing mendengar ocehan istri bosnya itu. Kini menarik pedalnya dengan kecepatan tinggi membuat Raina harus berpegangan tangan. Astaga Hendra, kau ingin membuatku mati. Biar sekalian, Nyonya. Cetus Hendra. Bangsat! Pekik Raina kesal. Raina yang biasa tertidur di dalam mobil kini tidak bisa memejamkan matanya. Selain karena kecepatan mobil, dia khawatir dengan keadaan suaminya. Di satu tempat Elvano telah sampai di gedung tempat dia melakukan eksekusi. Terlihat amarah Elvano yang kini menatap tajam ke arah para pengawal. Saat seperti ini, para pengawal lebih memilih diam dan mengikuti permintaan tuan mereka daripada mereka yang menjadi sasaran empuk tuannya. Siapkan semua! Sediakan 3! Dan satu lagi pria yang bernama Pak Bonyo. Ucap Elvano kini menyusuri lorong gelap. Sesampainya di salah satu tempat terlihat 3 orang tawanan didudukan di kursi besi dengan tangan dan kaki dirantai. Elvano menatap wajah para tawanan itu. Dia melirik seluruh alat eksekusi.
namun tidak ada satupun yang menarik hatinya. Aku ingin memuku. Ucap Elvano tersenyum miring menatap salah satu tawanan bertubuh tinggi besar, namun saat ini keadaan itu menciut. Begaki! Satu pukulan keras dari Elvano tepat bagian wajah pria itu hingga terlihat darah segar mengalir dari hidung tawanan itu. Buki, begaki! Pukulan beruntung dari Elvano dengan keras sampai gigi tawanan itu lepas dari gusinya. Elvano menarik rambut pria itu, kemudian mengambil sebuah garpu. Kau tahu, aku ingin marah kepada monyet kecil itu, tapi aku tidak berani untuk membuatnya terluka. Jadi kau sasaran yang tepat. Ucap Elvano kini menancapkan garpu itu ke mata kanan pria itu, kemudian memutar garpu itu dan menarik keras untuk mencabut bola mata itu. Suara teriakan terdengar jelas di ruangan itu, berbeda dengan Elvano yang tertawa keras. Hahaha! Kemudian Elvano mengambil pisau kemudian menggores dengan cepat dan dalam pada leher pria itu hingga leher darah segar membasahi tubuh Elvano. Seharusnya kau berpikir dua kali masuk dalam duniaku, ucap Elvano kini melepas genggaman tangannya dari kepala pria itu. Terlihat dua tawanan lagi merasa takut dengan ekspresi Elvano, terlebih lagi darah yang mengenai wajah pria itu. Di mana pria itu? Teriak Elvano meminta Park Bon-yo segera dibawa ke depannya. Pengawal yang membawa Park Bon-yo kini didudukan di sebelah tawanan yang lain. Tutuan, maafkan aku. Aku tahu salah telah berani mengusik istrimu. Ucap Park Bon-yo. Hahaha, bicara soal monyet kecil. Kau tahu bagaimana membuatnya mengerti kalau aku tidak suka melihatnya bersama pria lain. Ucap Elvano lesu kini duduk di kursinya. Pengawal memberikan tisu basah untuk Elvano. Elvano membersihkan wajahnya dengan tisu itu. Kau cukup mengatakannya saja, tutuan. Caramu basi bangsat. Ucap Elvano kini berdiri, dia mengambil sebuah gunting yang biasa digunakan untuk memotong lembaran besi, dan di tangan sebelahnya pisau yang terlihat sangat runcing dan tipis. Tutuan, kakak kau ingin apa? Ucap Park Bon-yo panik. Aku hanya ingin melakukan pekerjaan kecil. Bisik Elvano kini menancapkan pisau itu kemudian menggores cukup panjang. Kak, sakit. Teriak Park Bon-yo dengan keras. Hahaha, sakit? Ini balasan saat istriku harus melukai dirinya untuk menahan tubuhnya dari obat itu. Itu masih satu bangsat. Dia lebih banyak menusukkannya. Geram Elvano kini memasukkan gunting itu seperti ingin membelah kulit pria itu. Ampun. Ya, ternyata kau lemah. Ucap Elvano tersenyum miring. Kau tahu ini apa? Ya, ini cuka dan yang ini alkohol. Kau ingin menetralkan sakit itu? Tidak, sebentar aku bantu. Ucap Elvano kini mengambil cuka dan alkohol dalam botol itu kemudian menuangkan ke tangan yang terluka Park Bon-yo. Terdengar suara isak teriakan keras dari Park Bon-yo. Kalian! Potong semua jari kaki mereka kemudian rendam dalam cuka. Ucap Elvano kepada pengawalnya. Kemudian melangkah meninggalkan ruangan itu. Seperti biasa dia akan membersihkan tubuhnya di kamar pribadinya. Dia membuang semua pakaian kotornya. Elvano kini berbaring di ranjang king size miliknya. Melirik telepon genggamnya yang wallpaper teleponnya adalah gambar Raina ketika pertama kali Raina mengirimkan fotonya kepada Elvano. Kini Elvano memejamkan matanya berharap setelah ini dia akan lebih tenang. Next time. Hai guys, nungguin ya. Hehe.